Judul dari video ini adalah The Law of Attraction, atau gimana sih cara kita menarik lawan jenis gitu. Nah, di video ini gue bagi menjadi 2 konsep ya gitu. Konsep ini gue sebut yang pertama adalah branding. Nah, dalam konteks bisnis, branding itu simpelnya image suatu perusahaan di mata customer gitu. Can be luxury, mahal, elite, atau bisa juga kayak murahan atau kurang berkualitas dan sebagainya gitu. Nah, in the context of this video gitu, branding adalah image kita di mata orang lain, atau orang lain ngeliat kita tuh seperti apa sih orangnya gitu. Nah, gimana cara lu mempengaruhi branding lu ke orang lain? Pertama yang dilihat itu adalah dari physical appearance atau fisik kita gitu. Kedua adalah cara kita berpakaian. Ketiga body language. Dan keempat the way we carry ourselves. Jadi kalau lu mau mempengaruhi branding lu atau mempengaruhi image lu di mata orang lain, ya lu harus coba improve di berbagai hal ini gitu. Nah, dan gak cuma di hal ini doang ya. Sebenarnya kayak your social media profile, online dating profile itu juga termasuk namanya branding gitu. Dan konsep yang kedua ini gue sebut selling gitu. Nah, dalam bisnis selling itu adalah gimana cara bisnis untuk mempengaruhi customer agar membeli produknya gitu. Nah, in the context of attraction ini disebut dating gitu. Jadi dating tujuannya adalah partisipan dari dating tersebut untuk mengikat partisipan lainnya gitu. Nah, perlu diingat bahwa tujuan dari branding dalam bisnis itu apa sih gitu, agar customer tuh tertarik membeli produk kita gitu ya, datang sama kita, sehingga kita bisa mencoba menginfluence mereka untuk membeli produk kita gitu. Nah, in the context of attraction itu branding tujuannya adalah agar lawan jenis atau cewek yang kita incer itu mau pergi date sama kita gitu. Nah, branding not necessarily will lead to closing ya gitu. Kalau kita mau close gitu, personality, intelligence, behavior, attitude will matter more than physical appearance gitu di dating. Jadi kita nggak bisa cuma andelin physical appearance doang di sini gitu. Begitupun dalam konteks bisnis, branding will only get you as far. Tapi nanti yang bisa buat customer memutuskan untuk membeli produk lu adalah ya kualitas dari produk lu itu sendiri gitu. Jadi branding dan selling, which one is more important? Both ya, dua-duanya penting gitu. Kenapa? Contoh kalau misalnya di bisnis kita punya branding yang baik, tapi produk kita jelek, kita nggak bisa close ya, kita nggak bisa jualan. Begitupun sebaliknya, kalau produk kita udah oke, service kita bagus, aktivitas selling kita juga bagus, cuma branding kita jelek gitu, nggak bakal ada customer yang datang knock on our door to buy our product juga gitu. Same in the context of attraction gitu. Kalau branding kita bagus, ya kita punya physical appearance yang oke, style kita keren, body language kita bagus, tapi personality kita like shit, intelligence kita kurang, kita nggak punya sense of humor atau inner qualities kita kurang lah ya gitu, kita juga nggak bakal bisa secure mereka menjadi pacar kita. Begitupun sebaliknya ya, kalau lu udah punya inner qualities tapi lu kesulitan untuk secure a date atau ngajak target lu untuk pergi ngedate sama lu, ya percuma gitu, lu nggak mungkin bisa secure dia sebagai girlfriend or boyfriend juga gitu. Nah, jadi both are important, dan kita harus berusaha secara terus-menerus untuk memperbaiki kualitas inner qualities dan outer qualities kita gitu. Nantinya di video berikutnya gue akan share apa sih yang disukai seorang pria secara outer dan secara inner dari seorang wanita gitu. Mungkin ada yang bilang ya, shallow banget sih lu gitu, kayak ngelihat appearance. Ya menurut gue itu cuma excuses ya kalau kita mau berlari dari situ gitu. Karena menurut gue ya emang udah nature kita diciptakan untuk attract sama orang yang good looking gitu. Jadi instead of complaining, ya kita bisa take advantage of it gitu. Karena emang udah love nature menurut gua gitu loh. Nah, dan menurut gua juga semua pria dan wanita itu terlahir ganteng dan cantik ya gitu. Nah, tapi semua tergantung gimana kita bisa work on ourselves aja gitu. Gimana kita bisa work to be the best version of ourselves gitu. Dengan cara apa? We put effort to get the best body gitu misalnya. Atau cara berpakaian kita juga kita improve, perawatan lah, grooming lah, dan lain-lain gitu loh. Nantinya kita bisa mencapai
optimum performance our physical gitu, appearance gitu ya. Ngomong-ngomong soal target, kita juga mesti harus tahu kriteria pasangan kita mau seperti apa ya gitu. Atau dalam konteks bisnis itu ya target market kita seperti apa sih gitu. Dan ini harus spesifik dan jelas ya gitu. Kita nggak bisa bilang gue mau jualan ke semua orang dan you will sell to nobody gitu. Kita harus tahu target, yang namanya target market harus spesifik dan jelas gitu. Jadi lu tahu gimana reach mereka, mau pasarin di mana, dan cara pasarinnya tuh gimana gitu. Jadi kalau ditanya kriteria pasangan lu seperti apa, jangan cuma jawabnya baik ya gitu. Ini terlalu general banget gitu. Baik pun sebenarnya konteksnya luas ya. Baik pun seperti apa. Baik di mata orang lain dan di mata lu kan juga beda gitu. Contoh orang yang talkative misalnya, menurut orang lain itu baik, menurut orang lain ya annoying gitu. Jadi itu sangat general, dan jangan salahkan ketika target kriteria pasangan lu sangat general itu lu mendapatkan orang yang memang bukan sesuai dengan lu dan cocok dengan lu gitu. Akibatnya apa? Kalau lu dapet seseorang yang gak cocok sama lu, ya nanti hubungan lu gak bakal lasting gitu, dan lu jadinya nanti buang waktu dan ada heartbreak juga gitu ya. Nah jadi untuk kriteria pasangan tuh harus jelas ya gitu, dan spesifik. Lu maunya seperti apa? Contoh misalnya umur 30-35, pendapatan 1M per tahun misal, pintar, punya emotional control yang baik, punya communication skill yang baik, agak-banyak apa, dan lain-lain gitu. Nah kenapa sih ini penting gitu? Pertama, ketika lu udah tahu kriteria pasangan lu seperti apa, lu tahu mau carinya di mana gitu, pria idaman lu ini gitu. Contoh misalnya lu sukanya yang sehat dan muscular, ya lu harus carinya di gym ya kan gitu. Yang kedua, kalau lu udah tahu kriteria pasangan seperti apa, lu jadi tahu apa yang dia suka ya gitu, dan lu bisa improve diri lu untuk jadi the one that they want gitu. Jadi biar relationship lu tuh nantinya solid dan long lasting ya, karena emang pasangan yang lu dapet itu apa yang lu mau dan compatible sama lu gitu. Mungkin di sini ada yang bertanya dan nggak tahu ya gimana sih caranya tahu kriteria pasangan yang cocok buat gua gitu. Nah di sini gua garis bawain compatibility ya. Untuk tahu pasangan yang cocok dengan lu, pertama adalah lu harus tahu diri sendiri lu dulu gitu. Nah ini butuh yang namanya self awareness dan self reflection gitu. Contoh, lu harus tahu apa sih yang lu mau capai dari relationship ini gitu. What do you want to achieve gitu, goalnya apa sih gitu. Kedua, apa sih value yang menjadi prioritas lu dalam hidup gitu. Nah ini juga harus nantinya harus sama dengan kriteria pasangan lu gitu, dengan value pasangan lu gitu. Tiga, personality itu seperti apa sih gitu. Nantinya lu harus cari pasangan yang punya personalities yang kompatibel dengan lu gitu. Keempat, apa sih yang gak lu sukai atau lu sukai dari seorang pria. Nah in this case gue coba kasih contoh gue ya gitu. Apa sih sebenarnya yang gue mau dalam sebuah relationship gitu. Nah gue sendiri I'm not looking for a companion only gitu ya. Gue pengen apa sih yang gue cari itu adalah self growth gitu, dimana karena hubungan kita itu kita berdua bisa improve hidupnya gitu. Secara personal growth juga improve, secara quality of life juga improve lah gitu. Dimana we both become a better person when we are together gitu. Lebih dari ketika kita single gitu. Nah itu namanya sinergi ya, bersinergi gitu. Nah karena gue udah set dan gue udah tahu apa yang pengen gue capai dari sebuah relationship, gue tahu untuk set kriteria pasangan yang gue mau seperti apa gitu. Jadi gue pengen punya pasangan yang punya life goals. Satu, know what she wants to do in life. Dua, tiga, mentally strong juga gitu ya, karena hadapin hidup itu berat. Jadi gue pengen dia juga kuat dan nantinya ini juga bisa benefit anak-anak gue gitu. Keempat, positif ya, karena ketika dia negatif dia bisa ngefek di gue dan optimisme gue gitu. Jadi gue kuliah positif, jadi kita bisa sama positif. Lalu care juga sama their personal growth and self improvement gitu, karena kalau misalnya dia sendiri nggak peduli sama self growth-nya diri sendiri gitu, kenapa gue bisa expect dia untuk peduli sama gue gitu, ataupun keluarga gue ataupun anak gue nantinya gitu. Jadi
I can go on and go on. It's actually very specific, tapi itu contoh aja ya gitu. Lalu karena kriteria gue juga udah spesifik dan jelas, jadi gampang untuk gue untuk filter out mana kandidat yang emang gak masuk dalam kriteria tersebut gitu. Jadi gue nggak akan buang-buang waktu untuk pergi date sama mereka gitu. Nah, segitu video dari gue. Intinya itu, we have to understand the rule of the game before we go into the game. Jadi dalam video ini gue tadi udah jelasin ya rules dan prinsipal dari law of attractions gitu. Dan mungkin kita bisa terapin juga di hidup ini. Again, gue tekanin di sini bahwa gue bukan expert ya. Gue di sini cuma observer, cuma sharing point of view gue tuh seperti apa dan apa yang gue pelajarin gitu. Jadi kalau misalnya ada disagreement atau menurut kalian memang kurang masuk, silakan di komen gitu. Jadi gue juga bisa belajar dan kita bisa sama-sama belajar. In the end tujuannya sama-sama ya. Let's be the one so you can get the one. Thank you.